Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummahatil Hafizah dengan NPM 2110701204046. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas etika hukum dan kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Nova Arifman, Dr. SKM MKes, dengan judul Perkembangan Profesi Kesehatan Masyarakat. Nomor 1, tahapan perkembangan standar profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Sebagai perkembangan dari berbagai profesi dan keharusan menjalankan profesi dengan standar-standarnya, maka etika profesi diatur pada berbagai kebijakan hukum. Etika profesi mengharuskan adanya model peradilan tersendiri, sehingga putusan peradilan etika tidak mengarah pada peradilan dalam arti yang sebenarnya dikenal, tetapi lebih pada makna yang sangat mulia dari etika profesi itu. Sistem etika di zaman pasca modern sekarang ini dikembangkan tidak saja sebagai sistem norma yang abstrak, yang biasa dikotbahkan dalam ritual-ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sistem norma yang lebih konkret untuk kepentingan mengendalikan dan mengarahkan perilaku warga suatu komunitas atau anggota suatu masyarakat ke arah nilai-nilai yang diidealkan bersama. Bagian A, standar kompetensi perawat disusun oleh Persatuan Perawat Indonesia dengan harapan perawat dapat menghadapi era globalisasi dengan standar kompetensi yang ekuivalen dengan standar-standar yang berlaku pada sektor industri kesehatan di negara lain serta dapat berlaku secara internasional. Terdapat 3 area kompetensi utama untuk perawat, yaitu praktik profesional, etis, legal, dan PK budaya, pemberian asuhan dan manajemen asuhan keperawatan, serta pengembangan profesional. Bagian B, standar kompetensi bidan diatur dalam Kepmenkes Republik Indonesia nomor 369, MKes SK 111 2007, tahun 2007, tentang standar profesi bidan. Terdapat 9 area kompetensi yang perlu dimiliki seorang bidan di Indonesia, yaitu terkait kompetensi area ilmu sosial, kesehatan masyarakat, dan etik, asuhan terhadap budaya dan pelayanan, asuhan pada keluarga dan masyarakat, asuhan antenatal selama kehamilan, asuhan selama persalinan, asuhan pada ibu nifas dan menyusui, asuhan bayi baru lahir hingga 1 bulan, asuhan balita sehat, serta asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi. Bagian C, standar kompetensi ahli teknologi laboratorium memiliki 5 area kompetensi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 370 tahun 2007. Kelima area kompetensi tersebut adalah menguasai ilmu pengetahuan, kemampuan membuat perencanaan atau perancangan proses, pelaksanaan proses teknik operasional, kemampuan pemberian penilaian atau judgement, serta kemampuan dalam mengambil keputusan. Bagian D, standar kompetensi fisioterapi, yaitu analisa ilmu sebagai dasar praktik, analisis dan sintesis kebutuhan pasien atau klien, merumuskan diagnosa fisioterapi, perencanaan tindakan fisioterapi, intervensi fisioterapi, evaluasi dan revaluasi, kemampuan komunikasi dan koordinasi yang efisien dan efektif, pendidikan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam praktik fisioterapi, pelaksanaan penelitian, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan profesi. Bagian E, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 374 tahun 2007, standar kompetensi ahli gizi disusun berdasarkan jenis ahli gizi yang ada saat ini, yaitu ahli gizi dan ahli media gizi. Sedangkan dalam penelitian standar kompetensi yang diacu adalah ahli media gizi sesuai dengan kondisi lingkup penelitian. Terdapat 4 standar kompetensi ahli media gizi, yaitu yang pertama, pelaku praktik kegizian yang bekerja secara profesional dan etis. Yang kedua, pendidik atau penyuluh atau pelatih atau konsultan gizi. Yang ketiga, pelaku tata
pelaksana atau asuhan atau pelayanan gizi klinik. Yang keempat, penyedia sistem penyelenggaraan makanan institusi atau masal pelaksana pelayanan gizi masyarakat. Yang nomor 2, tahap perkembangan jabatan fungsional profesi kesehatan masyarakat di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, perlu didukung sumber data manusia kesehatan yang profesional. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia telah menetapkan 28 jabatan fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang penuh untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan profesi masing-masing. Salah satu jabatan fungsional kesehatan adalah jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat, ditetapkan melalui surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 58 garis miring Cap garis miring M-PAN garis miring 8 garis miring 200 tentang jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat dan angka kreditnya. Pejabat fungsional penyuluh kesehatan masyarakat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melakukan kegiatan penyuluh kesehatan masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenjang jabatan fungsional penyuluh kesehatan masyarakat terdiri dari penyuluh kesehatan masyarakat ahli dan penyuluh kesehatan masyarakat terampil. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.